Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari. Seperti biasa, ini general dan timeless reading. Artinya, kapanpun kalian mendapatkan video ini dan kalau memang pesannya resonates, itu adalah waktu yang tepat buat kalian nonton. Dan memang kapanpun, maksudnya adalah kapanpun, entah itu tahun depan, tetap itu waktu yang tepat. Dan general artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue sarankan untuk nonton Sun, Rising atau Ascendant sign kalian, juga Moon dan Venus sign kalian. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, gue saran di box description gue itu gue kasih link di mana kalian bisa klik dan kalian bisa cari tahu berchart kalian. Dan sekalian juga kalau kalian butuh personal reading, ada juga bagaimana kontak gue, itu ada email gue di box description karena gue nggak bagi-bagi nomor telepon. Jadi ya monggo. Untuk cross watcher kalian juga welcome untuk join karena energinya suka ketukar, jadi mungkin pesan-pesannya juga buat kalian ya. Cross watcher maksudnya adalah semua yang berhubungan atau terkoneksi dengan seorang Virgo. Oke? Gue lagi inem style, jadi seadanya ya Bu. Gue juga lagi mau ngekat durasi, jadi semuanya udah gue pre-shuffle ya. Gue akan mulai bacain dengan oracle cards, 3 oracle cards, dan akan gue tutup dengan 3 oracle cards juga ya. Dan ini pun tarotnya juga udah gue pre-shuffle, dan gue akan bacakan energi bulan Januari, energi semesta, energi planet, pergerakan planet di bulan Januari dan apa dampaknya buat Virgo. Right? Mulai dari literary witches oracle card, kalian dapat fate, takdir. Sudah takdirnya, apapun yang kalian alami, apapun yang kalian lagi jalani, itu memang sudah harus terjadi, right? Dan alam bawah sadar kita adalah the dark. Kita, lu kali, gue nggak ada Virgo di bercak gue. Jadi kalian ini the dark ya. Ini dari literary witches oracle card, ini kartu buat gue paling serem sih ya. Ada kegelapan dari alam bawah sadar kita, alam bawah sadar kalian ada kegelapan, ada kesadaran ya bel kalian yang tidak banyak hal yang kalian tidak sadari, yang itu bisa benar-benar membuat kalian melek gitu. Lihat deh, itu bola mata di mangkoknya itu, dan dia roknya itu pun dari nadi urat-urat gitu, kayak urat mata ya, tapi bisa juga sebagai akar. Dan di baliknya itu ada tangannya dia sendiri. Dan ceritanya dia nih, Sylvia Plath. Untuk yang udah ngikutin gue, mungkin gue udah pernah cerita ya. Untuk yang baru, kalau kalian Google Sylvia Plath ya, dia itu penulis. Dia punya biografinya. Dia itu penulis dark, gothic, dan hal-hal horor. Itu caranya dia berekspresi tentang kehidupan rumah tangganya, sehingga bahkan dia pun bunuh diri dengan kepalanya itu dipotong, dimasukin ke oven. Sadis itu pokoknya. The dark. Kalian jangan ikut-ikutan ya Virgo ya. Dari
wisdom of the oracle, kalian dapat TikTok, 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 waktu. Kalian merasa diuber-uber? Karena gue yang nguber-nguber kalian. Enggak, maksudnya TikTok itu kalau kalian masih diuber-uber ya, jangan takut, jangan cemas, karena itu hanya perasaan kalian saja. Sebenarnya waktu itu fleksibel ya, berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Jadi kalau kalian, jadi nggak perlu kalian merasa diuber-uber gitu, nggak ada yang harus dipaksakan gitu. Jadi tapi sadari ya, semakin kita menunda apapun yang kita harus sadari, apapun yang harus kita pahami ya, kita pun menunda sebenarnya gitu. Jadi contoh gini kita punya masalah nih, kita punya masalah personal gitu, kita punya masalah personal, males banget gitu loh ngadepinnya gitu. Apalagi makanya gue harus ngadepin mantan suami gue mamanya gitu ya, mantan suami gue gitu. Iya, bisa nggak minggu depan ya gue ngadepinnya gitu, males gitu kan, males banget sih pokoknya ngurusinnya gitu. Ya udah, nah itu rasa itu ya, rasa dihantui itu kan, itu nggak akan mau kita undur-undur terus, itu akan terus menghantui gitu. Jadi sebenarnya bukannya kita diuber-uber, tapi kita dihantui iya gitu, sama yang namanya kewajiban atau tanggung jawab atau rasa yang memang harus kita selesaikan gitu. Kenapa kita males gitu? Kenapa kita males menghadapinya? Mungkin karena nggak penting lah, apalah, itu kan pembenaran sebenarnya. Itu pembenaran dari kita. Yang sebenarnya kalau kita nggak hadapi, pemahaman itu nggak kita akan temui, dan waktunya akan terus menghantui kita gitu. Yang walaupun sebenarnya nggak ada yang apa sih namanya, yang nguber-nguber kita nggak ada gitu. Cuman ya pemahaman kita itu sendirilah yang sebenarnya mengubur-ubur kita. Pemahaman kita yang kita belum paham gitu. Jadi pemahaman itu yang mengubur-ubur kita sendiri. Gue jelasin cukup jelas gak sih? Kayak gue ragu deh. Intinya diri kita tuh pengen paham gitu. Itulah yang menghantui kita sendiri, diri kita sendiri, dan mengubur-ubur kita untuk menghadapi atau mengkelarkan suatu masalah gitu. Gitu deh. Alam bawah sadar kita, deep knowing. Walaupun kalian sudah tahu nih gitu kan, sesuatu hal itu menghantui gitu, kalian juga udah tahu kenapanya gitu. Cuman selama kalian hanya meraba-raba sebenarnya gitu. Sebelum sesuatu itu dipastikan, sebenarnya kalian masih meraba-raba. Jadi pastikan. Dari mystical shaman, kalian dapat middle word dan water. Middle word dan water. Middle word itu adalah kehidupan kita saat ini ya. Maksudnya di kita itu jembatan antara material dan spiritual, antara as above so below ya. Kita itu penjembatannya. Jadi kita memang diminta untuk selaras mind, body, and soul gitu. Sebagai jembatan kita yang ngayomi gitu, kita yang ngayomi segala makhluk hidup di planet ini gitu. Nggak hanya makhluk hidup sih, termasuk spiritual. Jadi segala energi yang ada. Water, kalian diminta untuk merasakan, karena segala perasaan itu, segala emosi, perasaan itu sifatnya sementara. Jadi ya rasain aja. Toh nggak ada yang apa sih namanya? Nggak ada yang forever gitu loh. Jadi ya rasain aja.
sakit rasain aja, ntar juga lewat. Seneng, bersenang-senang lah, tapi ya kita sadar juga, kita harus sadar kalau itu juga nggak akan lama. Dan alam bawah sadar kalian adalah sacrifice. Kalian diminta untuk mengorbankan. Jadi ancestor, leluhur atau spiritual itu sendiri, spirit itu sendiri minta dari kalian yang terbaik, yaitu hati kalian, cinta kalian. Kalian diminta untuk berkorban, yaitu cinta dan hati kalian. Yang terbaik dari kalian yaitu cinta dan hati kalian. Alright, oke. Energi bulan Januari, dampaknya apa untuk Virgo? Mars di Taurus. Taurus itu ingin melakukan segala sesuatu itu harus punya nilai dalam bertindak. Jadi tapi Taurus itu buat Virgo itu ada di section travel. Kalian mungkin nggak sabar pengen traveling, kalian pengen jalan-jalan, ya kan? Kalian ingin bergerak, movement gitu. Dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru gitu. Kalian sangat bersemangat untuk memulai sesuatu yang baru. Hal yang mungkin masih asing buat kalian. Mungkin kalian ingin jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Mungkin. Karena kalian ingin mempelajari hal-hal baru, yang mana itu untuk filosofi dan wisdom kalian juga, spiritual kalian juga. Venus masuk di Capricorn, New Moon di Capricorn ya. New Moon di Capricorn itu kita diminta untuk lebih membumi, dengan Venus di Capricorn dan New Moon di Capricorn itu kita diminta untuk lebih bertanggung jawab dalam relationship kita, lebih bisa disiplin dalam any kind of relationship ya, dalam dengan sesama ya. Kita lebih, karena hanya dengan kita bertanggung jawab terhadap apapun relasinya kita ya, apapun sesuatu itu kita meng-create keharmonisan, keindahan ya, bahkan value itu sendiri. Kita diminta untuk berproses lebih dewasa ya. Buat Virgo kaki itu ada di romance. Di love affairs, di romance, di pusat kreativitas kalian ya. Kalian diminta untuk lebih dewasa. Kalaupun kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian diminta untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab. Karena Capricorn itu pekerja keras. Capricorn itu di bawahnya Saturn. Capricorn itu sangat bisa dipercaya, sangat bisa diperhitungkan. Jadi image seorang Capricorn itu, nah Venus lagi di situ. Venus itu bicara tentang relationship. Venus itu bicara tentang keindahan dan keharmonisan dan juga money. New Moon itu identik dengan memulai sesuatu yang baru. Capricorn buat kalian itu ya di situ, di romance, love affairs, aktualisasi diri, kreativitas, jiwa kanak-kanakan kalian dibabat sama Capricorn. Nggak bercanda. Dan Uranus direct di Taurus. Artinya kalian bagaimana kalian mengaktualisasi diri kalian ya, tadi itu kalian ingin ngambil tindakan-tindakan dengan memperluas wawasan kalian, memulai sesuatu yang baru tadi ya, mulai ingin jalan-jalan melihat tempat-tempat baru mungkin ya. Dan kita akan masuk ke seasonnya Aquarius. Artinya akan ada kebahagiaan di
kesehari-harian kalian ya. Akan ada pembaruan, akan ada perbaikan gizi ya kan, perbaikan gizi karena itu kesehatan, di rumah kesehatan kalian. Bagaimana kalian menganalisa, bagaimana menggunakan waktu-waktu kalian lebih efisien ya. Itu akan lebih ada pencerahan ya. Karena matahari di sana. Akan ada kebahagiaan lah. Kalian happy dalam keseharian kalian. Lala ikut senang deh. Tanggal 28 Januari ada purnama di bulan di Leo. Artinya ada ending di karma kalian, di limiting beliefs kalian, alam bawah sadar kalian ya. Kalian harus say goodbye sama hal-hal yang membatasi kalian. Kalaupun emang itu lingkungan kalian harus bisa say goodbye. Kurang lebih gitu. Termasuk karma yang memang sudah selesai, jangan lupa untuk keluar. Jangan lupa untuk keluar. Fokus kalian harus keluar dari situ. Jangan ngedekam aja, udah sesuatu udah kelar ya. Tapi benaknya masih di situ gitu, hati masih di situ. Ya sama aja bohong. Ya namanya belum kelar gitu kan. Merkuri tanggal 30 Januari itu retrograde di Aquarius, tetap sampai kurang lebih pertengahan Februari. Jadi buat kalian itu ya itu tadi tidak disarankan untuk travel, tidak disarankan untuk buat perjanjian deal kontrak gitu, tidak disarankan. Dan mungkin akan ada gangguan teknologi ya, elektronik. Seven of Swords kan lagi melarikan diri dari apa nih? Apa yang kita harus sadari di bulan Januari ini tentang segala energi semesta yang ada tersedia untuk Virgo, dan apa dampaknya di bulan Januari ini untuk Virgo? Apa yang terjadi? Seven of Pentacles, Six of Cups, tantangan kalian, challenge kalian, Six of Cups, fondasi kalian, Five of Wands, yang baru saja lewat, Justice, fokus kalian, Queen of Cups, Near Future, Two of Cups. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Five of Cups. Pengaruh eksternal untuk kalian, Two of Pentacles. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan kalian, Queen of Wands. Outcome, Ace of Pentacles. Wow. Oke. Alam bawah sadar kalian, Three of Pentacles. Ini tentang kolaborasi pihak ketiga, tentang kolaborasi atau pihak ketiga. Page of Wands, kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang membuat kalian merasa kreatif, semangat. The Moon, energia Cancer, Pisces, juga Capricorn. The Moon artinya ada rahasia, ada yang tidak terungkapkan ya, perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan mungkin ya. Ada rahasia dan misteri di situ.
di relationship kalian mungkin, atau di friendship kalian, atau harapan-harapan kalian yang tidak terungkapkan. The Tower, energi Scorpio, sudden change, ya, yang tiba-tiba, perubahan yang sangat signifikan, dan tiba-tiba fondasi yang runtuh. Mindset kalian, persepsi kalian, pola pikir kalian, bahkan bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kalian, aktivitas sehari-hari kalian, ya. Dan ini tentang higher learning, higher education, higher learning. Kalian ingin memperluas wawasan kalian juga. Jadi kalian harus bisa meninggalkan. Ada pergeseran nilai yang jelas. Pergeseran nilai tentang mind, cara berpikir, pola berpikir kalian sendiri, yang memang harus berubah. Nine of Cups, kalian happy, kalian mampu mengekspresikan diri, ya. Kalian happy. Six of Swords, kalian akan move on, moving forward, meninggalkan segala drama yang ada dan ambil tindakan dengan energinya. Di Emperor, kalian akan ambil tindakan dan mengambil kendali hidup kalian sendiri, ya. Dengan mengambil tindakan-tindakan yang memang harus diambil untuk memulai sesuatu yang baru. Yes. Ya mungkin ini masalah berbagi dan transformasi itu sendiri, berbagi, merging, ya, joint venture, partners resources, sharing finance, sex, intimacy, property. King of Swords, energi Aquarius, Mercury di Aquarius, Saturn di Aquarius, Jupiter di Aquarius. Sebentar lagi kita masuk ke seasonnya Aquarius. Well, itu di situ ada karma, di situ ada higher education, di situ ada travel, di situ ada yang namanya disiplin dan tanggung jawab, di situ ada yang namanya dewasa, ya, menjadi dewasa, dan di situ juga ada visi. Teralala nggak sih? Yang mana buat kalian itu ada di kesehari-harian kalian. Eight of Pentacles, energi kalian sendiri tentang kerja, belajar. Knight of Pentacles, energi kalian sendiri. Kalian lagi menyusun rencana, strategi, ya, untuk secara mendetil bahkan menganalisa gimana ke depannya. Perkembangan perubahan apa yang akan kalian bentuk, harapkan, ya. Dan image apa yang akan kalian bentuk, harapkan, ciptakan kepada dunia. The Devil, energinya Capricorn, Venus dan New Moon di Capricorn. Revitalisasi. Tapi The Devil itu artinya sangat mengikat kalian. Kalian merasa terikat. Anak-anak, ya, masalah anak-anak juga. Wow. Oke. Dan network kalian, masa kanak-kanak kalian juga, ya. Itu yang mengikat kalian. Anak-anak dan masa kecil kalian yang mengikat kalian. Itu karma kalian, Bu. Yang saat ini adalah itu lagi diberi terang karena matahari masih ada di Capricorn, ya. Itu lagi diberi terang sebenarnya.
Entah mungkin ada beberapa dari kalian juga tentang love affairs. Dan itu yang mengikat kalian untuk memulai sesuatu yang baru, itu ngeblok kalian. Kalian tidak bisa memulai sesuatu yang baru karena sesuatu ya hal-hal tadi itu ngeblok kalian. Entah masa kecil kalian, tentang anak-anak kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, itu blok semua. Six of Wands, pengakuan, diakui. Kemenangan. Ini energi Leo. Mungkin kalian dealing dengan seorang Leo atau Capricorn. Leo yang ending buat kalian. Leo itu ending karena sudah berakhir. Karma kalian itu sendiri sudah berakhir dan kalian mendapatkan pengakuan kalau kalian mampu mengakhiri karma kalian. Yep. End of cycle, siklus yang berakhir. Kayak kebanyakan deh alam bawah sadar kalian. Aquarius ya. Kebiasaan-kebiasaan yang lama kalian harus akhiri. Cara berpikir bahkan. Oke. Sekarang energinya kalian adalah Seven of Pentacles. Kalian lagi mencermati resources yang ada. Apa yang kalian bisa kembangkan bagi kalian yang mencermati akarnya segala benih yang udah kalian tanam itu akan menjadi apa. Tantangannya kalian adalah anak-anak dan masa kecil kalian, past life connection, soulmate, twin flame. Fondasi kalian Five of Wands, ada konflik. Ada konflik dalam diri kalian sendiri yang kalian harus hadapi. Di rumah, family, ada konflik. Yang baru saja lewat, justice, keadilan harus ditegakkan. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Virgo, Libra. Ini masalah income sih. Ini masalah income. Buat income kalian dan bahkan material possession, harta kalian sendiri. Apa yang kalian dan atau mungkin juga beberapa dari kalian ini masalah value, masalah prinsip. Fokus kalian Queen of Cups. Bagaimana kalian taking care of yourself. Bagaimana kalian merasa? Fokus kalian bagaimana kalian merasa. Kalian mampu merasa, tahu merasa, atau merasa tahu. Itu energinya Cancer. Yang buat kalian adalah friendship, network, harapan-harapan, ya, keadilan sosial, teknologi. Queen of Cups. Mungkin kalian berusaha dengan Cancer. Near future, Two of Cups. Ini twin flame. Ini soulmate. Ini soul contract. Past life connections. Whatever you going to name it, that will be okay. Artinya ya, twin flame. Two of Cups. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Five of Cups. Kalian merasa kehilangan, kalian merasa sedih, emotionally lost. Kalian merasa sedih, kalian merasa nostalgia. Pengaruh luar yang mempengaruhi kalian ya, pihak luar yang mempengaruhi kalian. Two of Pentacles. Kalian lagi menimbang-nimbang, atau kalian lagi sibuk mikirin dua hal yang menurut kalian itu punya value. Kalian lagi nimbang-nimbang mana yang value-nya lebih besar.
atau mana yang lebih bisa diprioritaskan. Kecemasan, ketakutan, dan juga harapan kalian, the Queen of Wands. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, atau kalian berhubungan dengan seorang Leo, atau bisa juga dibilang pihak ketiga, mistress. Bagaimana kalian determinasi kalian terhadap satu goal, ya, itu yang kalian cemaskan. Tapi ya harapan kalian juga. Outcome-nya Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, nyata, real, tangible, komitmen, kontrak, properti. Oke, dari tarot segitu aja, dan gue gak akan klarifikasi karena gue juga lagi menyiapkan untuk kalian paket-paket membership ya. Karena nantinya ini, kalau menurut kalian ini kan video gue selalu berdurasi lama kan ya. Nah, akan gue persempit lagi, cukup hanya untuk kalian mengerti resonate atau enggak readingan kali ini. Dan kalau memang resonate, kalian bisa mengakses ke yang lebih eksklusif untuk kalian. Oke. Gue tutup dengan Mystical Wisdom Oracle card, Goddess Guidance Oracle, dan Universe Tarot. Dari Mystical Wisdom, gue tanya pengalaman, pembelajaran, dan pemahaman apa yang Virgo harus hadapi dan sadari. Kalian dapat originality, blaze your own trail. Jadi kalian diminta untuk lapak tilas, menghubungkan hal-hal dari kalian kecil sampai sekarang untuk membantu kalian melangkah ke depan dengan lebih otentik. Kalian juga dapat Dove, take a leap of faith. Percaya aja, ambil itu resiko, ambil langkah itu. Percaya aja, yakinin aja, ambil resiko itu, mulailah segala sesuatu walaupun kamu emang kalian mungkin nggak tahu ya. Jalanin aja. Dari Goddess Guidance, gue tanya bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Virgo di bulan Januari. Kalian dapat Mary Magdalene, unconditional love. Cintai diri kamu sendiri, orang lain, dan segala situasi. Gak masalah apa yang tampak. Jangan masalahkan dari penampakannya, tapi cintai diri, orang lain, dan segala situasinya. Unconditional love. Dan kalian juga dapat Vesta, home. Your household situation is improving. Jadi keadaan situasi di rumah kalian akan membaik, entah melalui pindah atau perubahan yang lebih sehat tentang yang tinggal di dalamnya. Dari Universe Tarot, gue tanya apa sih ke Virgo di bulan Januari. Kalian dapat the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Ketika saya selaras dengan cinta, arah yang clear gitu, arah yang jelas itu dihadirkan ke saya gitu, kehadiran ke kalian. Lalu kalian juga dapat the presence of love will always cast out fear. Kehadiran cinta selalu menepis segala kecemasan dan ketakutan. Oke Virgo, semoga resonates, berguna dan bermanfaat. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe untuk yang belum subscribe.
Happy Januari lah. Jangan.